Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu saham yang menjadi pembanding. Kemarin sudah kita bahas Mr. DIY ya. Di sini sebenarnya tidak terlalu head to head untuk dibandingkan, tetapi masih bisa lah untuk kita compare. Apalagi kalau bukan ACE. Kalau kemarin Mr. DIY itu punya tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, tetapi harga di penawaran umum menurut analisis kami masih terlalu mahal. Lalu gimana dengan ACE? Di sini kita akan bahas dari sisi kualitas perusahaannya sampai ke harga valuasi saat ini. Jadi pastikan Bapak Ibu menonton video ini sampai akhir, dan bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe supaya nanti ke depannya kita bisa belajar bersama. ACE atau PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk ini sebelumnya seperti yang kita ketahui adalah PT ACE Hardware Indonesia Tbk ya. Nanti ke depan kita sebut ACE saja. Yang ini merupakan master franchise atau pemegang lisensi merek dari ACE Hardware USA di Indonesia. ACE ini mengoperasikan toko retail yang menjual peralatan rumah tangga dan produk gaya hidup. ACE didirikan pada tahun 1955 yang mana merupakan perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang penjualan produk rumah tangga, perkakas, dan kebutuhan gaya hidup. Sebagai bagian dari Kawan Lama Group, hingga tahun 2023, total gerai ACE itu sekitar 233 toko dengan total gerai Toys Kingdom ini sekitar 71 toko. Sebagai sebuah organisasi, visi dari ACE ini ingin menjadi pusat retail perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup di Indonesia dengan misinya adalah memberikan ragam pilihan kebutuhan dan gaya hidup lebih dekat dengan masyarakat melalui inovasi, kemudahan berbelanja, selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Pemilik dari ACE sendiri, ini kalau kita lihat adalah yang terbesar PT Kawan Lama Sejahtera ya. PT Kawan Lama Sejahtera ini punya saham ACE sekitar 59,80% per kuartal 3 2024. Dan penerima manfaat akhirnya adalah Bapak Kunchoro Wibowo. Selain itu Bapak Kunchoro Wibowo juga menjadi Presiden Komisaris sekaligus memiliki sekitar 0,01% saham ACE secara langsung. Dan kepemilikan di masyarakat sendiri yang di bawah 5% ya, ini punya kepemilikan secara agregat sekitar 40,03%. Dan ACE sendiri punya saham treasury sekitar 0,17%. Ya, saya rasa kepemilikan dari ACE sendiri tidak terlalu kompleks untuk bisa kita pahami ya. Terkait struktur organisasinya Bapak Ibu, tidak terdapat perubahan pada jajaran Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi dari 2023 full year sampai di kuartal 3 2024. Dan jumlah komisaris serta direktur ini menurut kami berada pada jumlah yang cukup efisien, yaitu komisaris sekitar 5 orang serta direkturnya juga 5 orang. Dan berikutnya kita akan melihat profil dari Bapak Kunchoro Wibowo selaku Presiden Komisaris dan juga Bapak Prabowo Widya Krisnadi selaku Direktur Utama. Ada baiknya Bapak Ibu juga cek profil komisaris dan juga direktur lainnya supaya mendapatkan gambaran yang lebih solid. Kita mulai dulu dari Bapak Kunchoro Wibowo selaku Komisaris Utama ya. Beliau menjadi Komisaris Utama sejak 2022, beliau adalah WNI dan usia sekitar 68 tahun. Latar belakang pendidikan beliau adalah manajemen ekonomi dari Universitas Terbuka dan juga non-diploma program dari London Business School di Inggris. Secara garis besar, Bapak Kunchoro Wibowo ini punya keahlian dalam pengawasan strategis dan tata kelola perusahaan yang baik. Beliau berperan dalam memberikan arahan strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan juga nasional bagi ACE Hardware sendiri. Sedangkan Bapak Prabowo Widya Krisnadi ini selaku Direktur Utama sejak tahun 2022. Beliau adalah WNI dan usia sekitar 62 tahun. Latar belakang pendidikan beliau adalah Bachelor of Science dari University of Houston dalam bidang teknik mesin ya. Secara garis besar, Bapak Prabowo ini punya keahlian dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi pertumbuhan, termasuk ekspansi toko dan optimalisasi layanan digital. Beliau berhasil meningkatkan pendapatan perusahaan dengan inisiatif strategis yang inovatif, Bapak Ibu. Model bisnis utama dari ACE ya sebetulnya sudah kita bisa pahami bersama ya, mirip-mirip seperti yang dimiliki oleh Mr. DIY. Tapi secara garis besar kalau kita bisa jelaskan, kegiatan operasional utama dari ACE sendiri adalah menjalankan bisnis retail non-makanan yang mencakup penjualan berbagai produk rumah tangga, perkakas, furniture, dekorasi, perlengkapan olahraga, kebutuhan gaya hidup, dan mainan ya, yang melalui Toys Kingdom sendiri. ACE ini fokus menyediakan solusi lengkap untuk kebutuhan konsumen sehari-hari, mulai dari barang kecil seperti alat dapur, lampu, hingga produk besar seperti perabotan rumah tangga dan alat pertukangan lainnya. Dengan jaringan toko fisik yang tersebar di berbagai lokasi strategis di Indonesia dan juga jangkauannya melalui platform e-commerce, ini memungkinkan ACE untuk membantu pelanggannya bisa berbelanja secara online dengan mudah maupun offline secara mudah.
ACE mengutamakan variasi produk, kualitas, serta kenyamanan berbelanja bagi para konsumennya. Keunggulan utama dari ACE, kalau kita ketahui ya, ACE itu unggul dalam memiliki variasi produk yang luas, layanan pelanggan prima, serta jaringan toko strategis dan e-commerce yang memudahkan konsumen. Dan kelemahan utama dari model bisnis dari ACE adalah ya ketergantungan yang tinggi pada barang impor, serta ketergantungan yang tinggi juga pada persaingan kompetitor serupa yang semakin ketat di Indonesia. Kalau kita menengok wilayah operasinya Bapak Ibu, wilayah operasi dari ACE sendiri, toko terbanyaknya jelas di Jawa ya. Ini ada toko sekitar 165 toko ACE dan 49 toko Toys Kingdom. Sedangkan di Sumatera ada 32 toko ACE dan 8 toko Toys Kingdom. Dan ada di Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta ada di Maluku. Ya secara garis besar seperti pada umumnya perusahaan-perusahaan yang pernah kita bahas ya. Dominasinya biasanya di Indonesia Tengah dan juga Indonesia Barat. Indonesia di bagian timur sendiri biasanya masih relatif minim. Kalau kita masuk ke segmentasi bisnis dari ACE sendiri, mereka membagi ke 3 poin utama. Yang pertama adalah perlengkapan rumah tangga. Segmen ini mencakup berbagai kebutuhan rumah tangga seperti alat dapur, furniture, perlengkapan kebersihan, hingga dekorasi rumah ya. Produk-produk ini dirancang untuk membantu konsumen menciptakan lingkungan rumah yang nyaman dan fungsional. Sedangkan pada segmen kedua di gaya hidup, segmen gaya hidup ini menawarkan perlengkapan olahraga, barang hobi, hingga dekorasi modern ya. Produk ini dirancang untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan meningkatkan kenyamanan serta estetika gaya hidup konsumen. Dan yang ketiga adalah mainan anak-anak. Di segmen ini menyediakan mainan kreatif dan interaktif seperti puzzle, Lego, hingga kendaraan mini yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendukung perkembangan anak secara edukatif dan juga motorik. Strategi dan pengembangan bisnis dari ACE sendiri di tahun 2024, ACE ini telah memproyeksikan pertumbuhan SSSG sebesar 7% dengan pertumbuhan penjualan sekitar 10%. Artinya target revenue di 2024 itu sekitar 8,37 triliun rupiah. Sedangkan realisasi di kuartal 3 2024 ini sekitar 6,11 triliun rupiah atau mencapai sekitar 73,04% dari target revenue. Untuk mencapai target tersebut, ada 4 poin yang akan dikerjakan oleh manajemen ACE ya. Yang pertama adalah ekspansi geografis. ACE ini akan membuka toko baru di wilayah yang belum terjangkau, terutama di kota kecil atau kota tier kedua ya, untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Dan yang kedua adalah inovasi omnichannel. ACE akan memaksimalkan penjualan melalui platform digital seperti ACE Online dan aplikasi rupa-rupa, serta promosi interaktif di platform e-commerce. Sedangkan yang ketiga adalah program membership. ACE akan mengembangkan loyalitas pelanggan dengan program khusus yang memberikan manfaat seperti diskon dan juga reward bagi para membernya. Dan yang keempat adalah optimalisasi operasional. ACE juga akan melakukan renovasi toko untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan memastikan efisiensi operasional yang melalui pelatihan manajemen yang berfokus pada peningkatan productivity. Setelah kita melakukan analisis kualitatif, saatnya kita masuk ke analisis kuantitatifnya di laporan keuangan. Kita bahas dulu bagian neracanya Bapak Ibu. Kita masukkan neraca per kuartal 3 2024 ya. Aset lancar ini punya dominasi yang cukup tebal yaitu 72,39% dari total aset, dan aset tidak lancar ya sekitar 27,61% dari total aset. Masuk ke aset lancarnya, ini paling dominan adalah persediaan Bapak Ibu. Ini sekitar 56,87% dari aset lancarnya, serta ada kas dan setara kas. Ini sekitar 30,85% dari aset lancarnya. Sedangkan pada aset tidak lancarnya ini didominasi oleh aset hak guna. Artinya mereka sewa ya tempatnya. Ini sekitar 50,40% dari aset tidak lancarnya, dan aset hak guna ini terutama untuk bangunan Bapak Ibu. Serta ada juga aset tetap, ini sekitar 22,28% dari aset tidak lancarnya. Rata-rata aset tidak lancar ini tumbuh sekitar 10,23% per tahun sejak tahun 2013. Kalau kita masukkan neraca di sisi yang lainnya Bapak Ibu, per kuartal 3 2024 utang jangka pendek itu hanya sekitar 7,35% saja, utang jangka panjang sekitar 12,86%, dan ekuitasnya yang paling dominan ini sekitar 79,79%. Pertumbuhan ekuitas sejak tahun 2013 itu sekitar 11,23% per tahunnya. Sedangkan pada utang jangka pendek ini didominasi oleh utang usaha sekitar 26,96% dari utang jangka pendek. Ada juga pendapatan ditangguhkan sekitar 15,18% dari utang jangka pendek, dan juga liabilitas beban akrual ini sekitar 13,21% dari utang jangka pendek. Pada utang jangka panjangnya ini didominasi oleh liabilitas jangka panjang sekitar 77,99% dari total utang jangka panjang, terutama untuk pembayaran sewa minimum gedung Bapak Ibu. Dari sini kita bisa ketahui utang yang dimiliki tidak didominasi oleh utang yang mahal ya.
Masuk ke laba ruginya, Bapak Ibu, rata-rata pertumbuhan revenue dari tahun 2013 itu sekitar 7,12% per tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan laba operasi sejak tahun 2013 itu sekitar 3,95% per tahunnya. Dan rata-rata pertumbuhan laba bersih sejak tahun 2013 itu sekitar 3,78% per tahun. Sebetulnya kalau kita tengok labanya, baik laba operasi maupun laba bersih, rata-rata pertumbuhannya relatif moderat ke arah rendah ya Bapak Ibu ya. Hal ini bisa kita ketahui bahwasanya sejak tahun 2020 terjadi pandemi COVID ya. Ini kalau kita lihat memang kesulitan dalam memperbaiki profitabilitasnya atau dalam mencetak labanya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Dan berikutnya kita masuk ke kontribusi pendapatan. Kontributor utama revenue secara rata-rata adalah segmen produk perbaikan rumah ya. Ini sekitar 54,56% dari rata-rata revenue dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 6,81% per tahun sejak tahun 2013. Kontributor berikutnya adalah pada segmen produk gaya hidup. Ini sekitar 40,02% dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 8,56% per tahun sejak tahun 2013. Dan pada segmen produk permainan memiliki kontribusi yang sebetulnya tidak terlalu signifikan ya, hanya sekitar 5,42%, namun rata-rata pertumbuhannya yang tertinggi dibandingkan kedua segmen lainnya, yaitu sekitar 11,16% per tahun sejak tahun 2013. Kalau kita masuk ke kontribusi beban dan biaya, Bapak Ibu, kontributor terbesar pada total beban dan biaya adalah beban pokok penjualan atau COGS ya. Ini sekitar 55,72% dari total beban dan biaya, yaitu untuk barang dagangan untuk dijual. Sedangkan kontributor berikutnya pada total beban dan biaya adalah beban usaha. Ini sekitar 40,97% dari total beban dan biaya, terutama untuk gaji, bonus, tunjangan, dan kesejahteraan karyawan, serta ada penyusutan aset hak guna dan pemeliharaan. Walaupun model bisnis ACE ini sedikit banyak seperti bisnis perdagangan ya, tapi sebetulnya porsi COGS sendiri tidak terlalu tebal dibandingkan perusahaan perdagangan lainnya terhadap total beban dan biaya yang dimiliki. Berikutnya kita masuk ke komposisi persediaan per segmen Bapak Ibu. Pada segmen operasi sendiri, ACE tidak menyediakan laporan laba operasi maupun laba bersih per segmennya, tapi yang diinformasikan adalah persediaan per segmen. Ya mungkin untuk dalam tanda kutip menutupi laba yang bisa diperolehnya ya per segmennya. Komposisi persediaan terbesar ini dimiliki oleh segmen produk perbaikan rumah Bapak Ibu. Ini sekitar 54,13% dari rata-rata persediaannya. Segmen ini memiliki rata-rata pertumbuhan sekitar 11,81% per tahun. Dan komposisi persediaan kedua adalah pada segmen produk gaya hidup, ini sekitar 41,47% dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 14,17% per tahun. Sedangkan komposisi persediaan yang ketiga, yang terakhir, ini adalah pada segmen produk permainan. Ini hanya sekitar 4,40% dari rata-rata persediaan ya, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 17,24% per tahun. Nah, di sini kita bisa peroleh gambaran yang lebih jelas nih, persediaan per revenue per segmennya. Rata-rata persediaan per revenue pada segmen produk perbaikan rumah ini sekitar 33,18% Bapak Ibu. Dan rata-rata persediaan pada segmen produk gaya hidup ini sekitar 33,99%. Sedangkan pada produk permainan sekitar 25,96%. Pada ketiga segmen yang ada, ini punya tren persediaan per revenue yang cenderung tumbuh ya. Hal ini bisa disebabkan karena SKU yang semakin banyak, yang berarti ACE itu punya variasi produk yang semakin lengkap ya, sehingga bisa memberikan pilihan yang lebih lengkap bagi konsumen. Masuk ke arus kasnya Bapak Ibu. Ada arus kas operasi dan juga arus kas operasi bersih ya. Arus kas operasi dari ACE sendiri sebetulnya masih belum stabil sejak tahun 2013 ya, walaupun selalu bernilai positif. Hal yang sama juga terjadi pada arus kas operasi bersih yang dimiliki oleh ACE. Rata-rata free cash flow per share dari ACE sendiri sejak tahun 2013 ini sekitar Rp37,38 per lembar sahamnya. Berikutnya masuk ke rasio profitabilitasnya, ada net profit margin dan juga return on equity. Rata-rata net profit margin sejak tahun 2013 itu sekitar 11,75% dan rata-rata return on equity sejak tahun 2013 itu sekitar 18,82%. Ya sebetulnya kalau secara rata-rata ya profitabilitas ACE ini berada pada tingkat yang relatif moderat ke arah tinggi ya. Tetapi sebetulnya sejak tahun 2020 ACE ini belum bisa mengembalikan tingkat profitabilitasnya ke tingkat sebelum adanya pandemi COVID Bapak Ibu. Ini yang membuat tadi pertumbuhan laba, baik laba operasi maupun laba bersih itu tidak terlalu tinggi dibandingkan pertumbuhan revenue-nya. Ya karena tingkat profitabilitasnya belum bisa kembali pulih nih. Indikasi dari kami ya memang kompetisi di pasar itu semakin padat, semakin sulit ya kompetisinya. Akhirnya profitabilitasnya juga bisa terganggu. Selain itu juga adanya perlambatan perputaran ekuitas yang dimiliki Bapak Ibu.
Masuk ke rasio aktivitas ya Bapak Ibu, ACE ini punya persediaan yang dapat diubah menjadi penjualan dengan periode waktu sekitar 248 sampai 271 hari. Yang mana ini cukup tinggi ya dibandingkan seperti perusahaan retail lainnya seperti Mr. DIY yang kemarin kita bahas. Kalau di ACE sendiri, kalau dibagi 30 hari saja, 270 hari itu sekitar 9 bulan Bapak Ibu. Berikutnya, ACE ini punya piutang usaha dan utang usaha yang sebetulnya tidak terlalu signifikan ya. ACE punya piutang usaha dengan rata-rata waktu penagihan menjadi kas sekitar 5 sampai 9 hari dan ACE punya waktu sekitar 11 sampai 13 hari untuk membayar utang usaha yang dimilikinya. Masuk ke rasio likuiditasnya Bapak Ibu. Risiko dari rasio likuiditas ACE ini berada pada level yang relatif rendah ya. Dan juga manajemen terbukti mampu menjaga dan terus memperbaiki kondisi likuiditasnya. Di posisi terakhir di kuartal 3 2024, ini quick ratio di angka 424,95%. Kalau dari sisi rasio solvabilitasnya Bapak Ibu, risiko dari rasio solvabilitas ACE ini berada pada level yang relatif rendah juga. Level debt equity ratio selalu berada pada level yang relatif rendah ya. Serta operating profit ini bisa mengcover 22 kali lebih dari interest expenses yang harus dibayarkan. Pada sisi dividend yield Bapak Ibu ada dividend yield aksen serta dividend payout rasionya. Dividend yield adalah tingkat dividen yang diperoleh jika membeli sahamnya di harga penutupan tahun tersebut dan rata-ratanya sekitar 2,23% per tahun. Sedangkan dividend yield aksen adalah tingkat dividen yang diperoleh jika membeli saham di harga penutupan tahun 2013. Rata-ratanya sekitar 3,53% per tahun. Dan rata-rata dividen payout ratio ini sekitar 48,04% dari EPS-nya dan dividen payout ratio ini secara relatif punya tren peningkatan ya. Nah, sekarang kita bahas valuasinya. Berapa harga yang pantas untuk kita bayar untuk saham ACE dengan kualitas yang ada ya. Kita ukur dengan dua metode yaitu discounted cash flow dan juga price brand. Kita masuk dulu ke yang discounted cash flow. Ada 5 asumsi Bapak Ibu. Asumsi yang pertama adalah cash flow per share kita ganti dengan earning per share dan estimasi earning per share itu sekitar Rp44,72 per lembar saham dengan diskon rate-nya sekitar 12 dan growth rate menggunakan rata-rata sekitar 7,12% per tahun. Serta terminal growth rate-nya sekitar 2,00% per tahun dan hasil perhitungan valuasi dengan metode discounted cash flow itu sekitar Rp627 per lembar sahamnya. Sedangkan valuasi dengan metode price brand dengan estimasi earning per share yang sama sekitar Rp44,72 per lembar saham dan rata-rata PE rasio yang sudah kita adjust sekitar 21,40 yang mana rata-rata PE rasio 21,40 untuk kualitas bisnis seperti ACE dengan tingkat pertumbuhan seperti ACE yang tadi sudah kita bahas, kami rasa ini masih terlalu mahal ya. Serta hasil perhitungannya ini menunjukkan angka Rp957 per lembar saham. Ya, kami sebenarnya cukup confident menggunakan perhitungan dengan metode discounted cash flow-nya. Sedangkan harga ACE Hardware di 3 Desember 2024 itu sekitar Rp755 per lembar saham. Dari diskusi kita siang hari ini ada 3 kesimpulan utama yang bisa kita peroleh ya. Kesimpulan yang pertama adalah ACE ini merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor perdagangan retail dengan bisnis utama adalah perdagangan perangkat keras dan kebutuhan rumah tangga. Kesimpulan yang kedua adalah ACE ini punya neraca yang solid, neracanya bagus Bapak Ibu dan kemampuan mencetak laba bersih yang positif dengan pertumbuhan yang relatif moderat, tetapi profitabilitasnya juga cukup menarik ini. Arus kas operasinya positif tetapi berfluktuasi serta tingkat dividen yang cukup menarik. Dan di harga saat ini Rp755 per lembar saham, kami rasa ACE Hardware itu sudah berada di atas valuasi bisnisnya atau sudah overvalued. Yaitu tadi diskusi kita mengenai ACE Hardware. Ya menurut kami ini perusahaan yang cukup bagus tapi memang belum bisa kembali ke posisi yang sebelumnya lebih bagus ya. Dan di harga saat ini kami rasa memang sudah overvalued atau sudah terlalu mahal. Walaupun kalau nanti ACE ini bisa kembali ke posisi sebelumnya dengan profitabilitas yang lebih menarik atau dengan tingkat pertumbuhan yang lebih bagus, tentu valuasinya bisa berubah dan bisa kita adjust bersama. Tapi gimana menurut Bapak Ibu? Coba drop di komen ya. Dan kita ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini sampai akhir dan sudah berkontribusi terhadap pertumbuhan channel ini. Tonton juga video-video kita yang lainnya dan sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang.